Ibu Lia, selamat pagi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan ya di sela-sela kegiatan yang sangat padat ya Bu ya. Mulai dari persiapan FE, kemudian tadi persiapan induction juga. Terima kasih atas waktunya. Baik Bu, di sini dalam diskusi kali ini kita akan berdiskusi ya terkait pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan. Bahkan 2 kali saya mengobservasi ya. Yang pertama saat proses pembelajaran berlangsung itu saya sudah melihat walaupun tidak full di dalam, tapi di luar saya melihat. Kemudian ada kegiatan juga di setelahnya yaitu pengambilan nilai. Oke, Bu Eva Dia, gimana Bu perasaannya terkait pembelajaran yang telah dilakukan kemarin yang sesuai dengan perencanaan yang pernah kita lakukan di Perawat? Oke, baik Pak. Kalau dari saya rasa banyak sekali perkembangan ya dari siswa-siswa kita, terutama itu tadi dari antusiasmenya itu sudah sangat kelihatan berbeda dari yang awalnya mereka hanya mengerjakan sesuatu atas instruksi kita, tapi sekarang mereka sudah mulai menginginkan menginginkan perubahan dari diri mereka, dan itu asalnya dari keinginan mereka sendiri. Sebagai contoh, misalkan waktu itu mereka ibaratnya hanya mengerjakan tugas-tugas yang asalnya dari saya, dan dengan ketentuan nilainya saya ambil. Nah, otomatis mereka mengerjakan itu dengan cara terpaksa, dan biasanya mereka protes ini itu. Nah, tapi semenjak beberapa minggu kemarin terakhir, dengan adanya misalkan tugas ini sekarang saya berikan poin, jadi mereka bagi yang tidak mengerjakan tidak apa-apa, tapi bagi yang mau mengerjakan mereka punya poin tambahan. Nah, ternyata itu membuat mereka inisiatifnya jadi muncul. Besoknya lagi mereka minta lagi, Bu, kapan lagi ada soal tambahan, kapan lagi ada soal tambahan. Jadi bukan lagi saya yang menyediakan secara kemauan saya, tapi mereka yang meminta, sehingga saya menyediakan. Itu luar biasa ya, jadi anak-anak sudah mulai muncul inisiatif dalam belajar, kemudian lebih bersemangat ya Bu ya. Oke Bu, yang selanjutnya untuk tujuan dan arah pengembangan pada pembelajaran kemarin itu apakah sudah tercapai Pak belum? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak, karena saya sendiri menerapkan proses yang terdiferensiasi proses, sehingga saya bisa melihat proses di siswa itu ternyata target capaiannya itu meningkat secara sedikit demi sedikit. Jadi menurut saya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan sebelumnya. Jadi sudah tercapai ya Bu ya. Sebenarnya untuk tujuan dari pembelajaran yang kemarin itu apa Bu? Jadi tujuan yang kemarin itu yang pertama saya ingin meningkatkan kemauan atau keinginan belajar siswa. Kemudian yang kedua saya ingin meningkatkan inisiatif dari siswa-siswa itu sendiri untuk belajar khususnya matematika. Gitu. Kemudian berikutnya saya menginginkan anak-anak ini sadar akan kapasitas mereka, sehingga mereka berkeinginan untuk memperbaiki diri mereka. Mulai dari mungkin bisa nilai, bisa perilaku mereka, bisa apa yang dari ilmu dari yang mereka pelajari. Jadi tujuan dan area pengembangan itu sudah terlihat ya Bu ya, tercapai. Untuk area pengembangan itu sebenarnya untuk indikatornya seperti apa Bu? Bahwa indikator itu sudah tercapai atau belum? Jadi kalau indikator tercapainya, saya melihatnya dari setiap kali pertemuan. Jadi yang pertama saya lihat nih, pertemuan pertama waktu saya belum tahu ya seperti apa, saya melihatnya anak-anak ini cenderung lebih malas, kurang antusias belajar matematika. Kemudian terkadang cenderung banyak yang mengantuk, banyak yang sibuk sendiri. Nah, kemudian saya coba dalami apa ya kesulitan mereka. Nah, kemudian dari sharing kita waktu itu, iya Bu bisa berdiferensiasi proses, mungkin memberikan pelatihan berjenjang dan lain sebagainya, poin gitu. Saya coba lakukan dan ternyata memang terjadi perubahan. Jadi indikator pertama saya lihat dari perubahan yang terjadi di kelas saya. Oh iya, semakin berkurang anak-anak yang mengantuk. Kemudian bertambahnya antusiasme mereka di saat memang lagi pelajaran tersebut. Mereka banyak bertanya, banyak ingin tahu, banyak juga mereka menyampaikan
belum paham atau mereka punya jalan yang lain gitu. Jadi udah ada inisiatif gitu ya. Kemudian yang terakhir saya lihat juga dari perkembangan nilai itu tadi, dari mana? Dari mereka meminta tugas ke saya. Padahal biasanya di saat saya mau memberikan tugas itu pasti mereka menolak. Bu, sudah banyak tugas yang lain dan sebagainya. Tapi di sini mereka justru malah menghampiri saya sendiri untuk, Bu, ayo saya mau diberikan tugas lagi yang seperti kemarin, banyak soal lagi, Bu. Kamu kalau misalnya mencari soal di luar topik yang misalkan di luar soal-soal yang diberikan, bagaimana ya, apa dapat juga gitu. Jadi inisiatif mereka malah melebihi dari apa yang saya harapkan. Ekspektasi ya, Bu, malah melebihi ya. Oke, Bu, jadi tadi sudah disampaikan terkait indikator keberhasilan dengan area dan tujuan pengembangan yang dicapai ternyata tercapai ya, Bu ya, alhamdulillah. Nah, berdasarkan ini selanjutnya untuk berdasarkan hasil observasi saya kemarin selama 2 kali bahkan. Saat yang pertama saat di hari Selasa gitu. Kemudian pada saat itu saya melihat itu pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks, sesuai dengan rencana pembelajaran ya, sesuai dengan SOP Ibu. Nah, itu bagaimana menurut Ibu, apakah pembelajaran itu memang sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau? Menurut saya sesuai dengan jalan yang saya inginkan. Misalkan saya merencanakan kemarin itu kan ada diskusi kelompok, ada juga latihan secara berjenjang dari individu, mereka maju ke depan menjelaskan dan lain sebagainya, sesuai dengan yang saya harapkan dan tidak hanya sesuai dengan prosedur yang saya inginkan, tapi mereka juga menampilkan satu respon yang sebenarnya mungkin bisa di luar ekspektasi saya gitu. Takutnya kan pembelajaran yang saya terapkan itu membosankan atau seperti apa, tapi ternyata mereka ya bisa mengikuti dengan makanya kemarin itu saya melihat itu memang anak itu sangat fokus ya, beda dengan anak yang malas ya. Kemarin itu fokus itu waktu awal-awal sangat berbeda sekali. Makanya saat Bu Dia ini merencanakan tentang pembelajaran itu salah satu berdefiniasi proses, yaitu Ibu kemarin mencoba untuk memberikan materi secara seragam, kemudian memberikan kuis atau tugas-tugas ya secara berkelompok. Saya lihat anak-anak memang sangat antusias ya, semangat. Kalau melihat angka keantusiasan ini, menurut Ibu bagaimana? Memang sangat bagus atau? Sejauh ini sudah di angka apa ya Pak? Kalau dari 0 sampai 100% mungkin kalau menurut saya 85%. Alhamdulillah. Tapi ya memang ada mungkin beberapa 1-2 siswa yang memang dia mungkin tidak antusiasnya ya karena memang kadang ada yang merasa saya memang tidak bisa matematika gitu. Hanya anak-anak yang seperti itu. Selebihnya jadi dari rentang ya antusias kebahagiaan siswa dalam belajar itu dari 0 sampai 100 Ibu memberikan nilai 85% sudah muncul ya Bu ya, luar biasa. Jadi adapun kalau anak-anak yang memang dirasa dia merasa dia nggak bisa, tapi dia mampu dan berani untuk mengungkapkan Bu ya. Nah itu yang saya lihat memang itu yang sudah muncul kemarin, luar biasa Bu. Nah terkait dengan observasi kemarin itu ya hanya saran kemarin, karena di dalam pembelajaran kemarin itu sepertinya Bu ya ini karena waktu mungkin ya tidak refleksi ya. Iya benar ya. Gimana Bu? Oh iya betul Pak. Jadi untuk refleksi sendiri kemarin itu karena adanya keterbatasan waktu dan kita ada kuis dan remedial terutama. Jadi yang kemarin itu saya belum sempat mengadakan refleksi. Tapi di pertemuan sebelumnya yang pembahasan materi terakhir sebelum kuis pertemuan minggu lalu itu sempat saya adakan refleksi sedikit mengenai bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran yang sedang saya coba terapkan di kelas tersebut di 2 minggu terakhir ini, khususnya di materi Tribun. Dan setelah saya baca hasil refleksinya, mungkin di atas 50% siswa berpendapat ya sangat senang, maunya seperti itu saja Bu, biar supaya kita tidak ngantuk kalau di kelas.
biar kita bisa fokus, biar kita ibaratnya bisa menerima, kita juga bisa melakukan feedback. Kalau mereka misalkan tidak bisa, mereka bilang di saat mereka maunya seperti apa, kita ubah pembelajaran sedikit supaya tetap tersampaikan, tetap dimengerti, dan mereka bisa menerima. Jadi memang anak-anak juga bisa bisa kita nilai ya, ada seperti apa. Memang seberapa penting kan nanti refleksi untuk ibu guru sebenarnya. Kalau misalkan kemarin itu tidak waktu itu cukup, sebenarnya yang ibu harapkan dari refleksi itu sendiri seperti apa? Sebenarnya yang saya harapkan dari refleksi itu mereka bisa menyampaikan apa yang sebenarnya mereka inginkan, gitu. Supaya saya juga bisa membuat suasana kelas itu seperti keinginan mereka, sehingga sistem belajar yang mereka inginkan dan yang saya harapkan itu bisa nyambung, gitu. Jadi sebenarnya sepenting itu refleksi. Jadi refleksi yang diharapkan nantinya itu memang untuk menyatukan persepsi ya, untuk siswa itu pengennya seperti apa, dan kita fasilitasi luar biasa Bu. Nah Bu, terkait diskusi kita ini, terkait refleksi ini, kira-kira untuk rencana tindak lanjut ke depan itu seperti apa Bu untuk pembelajaran matematika khususnya di kelas 10? Khususnya di kelas 10, oke. Kalau ke depannya Pak, rencana saya masih pertahankan dengan yang ini, karena menurut saya ini membuat antusiasme mereka jadi lebih baik. Kemudian ke depannya mungkin saya akan coba memodifikasi, karena mereka sudah mulai meminta tugas dan lain sebagainya. Saya lakukan modifikasi di bagian soal-soalnya, sehingga mereka bisa menghadapi soal-soal yang macamnya variatif gitu. Mungkin pada waktu mereka melihat dan mengerjakan, memang mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Nah di situ mungkin di pertemuan berikutnya saya bisa pancing untuk mereka, oke, kalau yang nggak bisa siapa. Kemudian saya akan coba untuk, kalau untuk siswa-siswa yang tidak bisa, mereka bisa coba kita ibaratnya private dulu sebentar. Kemudian nanti dia akan menjelaskan ke teman-teman yang lain, kemudian dibantu feedback dari teman-temannya yang bisa, sehingga kita bisa lakukan diskusi dua arah di kelas tentang variatif-variatif soal yang lebih banyak lagi. Oke, jadi untuk sementara treatment pembelajaran sintaks yang kemarin itu coba ibu pertahankan seperti itu dulu ya, karena memang dirasa efektif ya. Kalau misalkan nanti ada perkembangan, itu adakah ini Bu strategi lain yang ibu nanti bisa siapkan, istilahnya ada plan A, plan B gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk rencana lain ya Pak, di saat ini memang sudah berhasil, karena rencana saya adalah membawa anak-anak ini, ibaratnya kalau sekarang belajar di basic, saya harapannya anak-anak bisa saya bawa untuk belajar di setidaknya meningkatkan kemampuan mereka, supaya nanti pada waktu mereka lulus dari sini mereka punya bekal yang cukup kuat. Harapannya di situ. Jadi kalau misalkan ini sudah berhasil menumbuhkan minat mereka untuk belajar matematika, saya akan coba fasilitasi lebih supaya mereka bisa pengetahuan mereka bukan cukup di dasar saja, biar lebih bisa nanti bersaing ketika kemudian. Jadi ada ini tanamkan motivasi, kemudian semangat dulu, saat mereka udah nyaman, ibu langsung tingkatkan di bagian kualitas soalnya ya. Jadi bagian di kualitas soal, pemahamannya itu lebih terjadi luar biasa. Kira-kira Bu, untuk bagian eksekusinya nanti itu akan dilaksanakan kapan, atau mungkin bahkan di tahun ajaran baru seperti apa? Iya, kemarin itu kan ibaratnya saya mencoba ya, ternyata berhasil. Jadi mungkin akan saya coba perkuat, terutama nanti di semester baru ya. Kalau misalkan ada berarti benar-benar ya, mungkin kayaknya sih kalau saya lihat masih 11-12, mereka masih ibaratnya di level 11-12 mirip lah gitu. Jadi mungkin masih bisa saya perkuat di semester luar biasa. Mudah-mudahan rencana planning yang sudah direncanakan ini bisa berjalan ya Bu ya, sehingga kita dapat saling berbagi. Nanti saya berkunjung ke ibu lagi ke rombongan pembelajaran, kita saling berdiskusi, karena saya amati memang luar biasa di presiden. Begini luar biasa Bu.
Oke, terus selanjutnya Bu, dari hasil diskusi kita ini, hasil pembicaraan ini, kira-kira hal yang dirasakan Ibu itu seperti apa Bu? Apakah senang atau apakah sebel diganggu jamnya atau santai atau gimana? Enggak sih Pak, di satu sisi saya tuh apa ya, kalau ke siswa itu alhamdulillah sebenarnya luar biasa karena mereka sendiri itu bisa menerima apa yang saya sarankan gitu, ibaratnya mereka bisa berjalan sesuai dengan tuntunan kita ya, ibaratnya kita tidak bisa memberi contoh yang seperti apa, tapi kita hanya bisa mendorong ayo gitu, ternyata mereka bisa. Tapi di satu sisi mungkin karena ibaratnya saya mau tidak mau harus meluangkan waktu yang lebih untuk usaha itu tadi, tapi ya untuk sebel sih tidak ada, tapi lebih kesenang melihat antusias mereka yang ngechat saya malam-malam sampai ke jam 12 sampai ke jam 10 untuk mengumpulkan apa. Terus saya punya poin ini sampai saya rasa tuh kayaknya nggak tahu tuh mereka tidur atau tidak. Semangat ya? Iya. Biasa. Apa saya. Oke Bu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Rasanya diskusi dengan kami ini, saya tuh bagaimana Bu, ini tegang ataupun santai aja, nyaman aja. Banyak hal ya Bu yang mudah-mudahan yang kita dapatkan dari pembicaraan ini, mudah-mudahan pembelajaran yang memang kita orientasikan berpihak pada murid itu akan selalu dapat diwujud di kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendorong ya Bu ya, kita mendorong siswa-siswa kita untuk lagi. Oke, Bu, ya terima kasih waktunya, tentunya telah meluangkan waktu untuk pembicaraan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.